Pemirsa, warga Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan seekor buaya raksasa seberat 500 kg. Diperlukan bulldozer untuk mengevakuasi buaya yang sudah mati tersebut ke tempat penguburan. Seekor buaya ditemukan di Desa Kayu Besi, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Buaya dengan bobot 500 kg dan panjang 4,5 meter ini ternyata sudah mati sebelum ditemukan warga. Karena tubuhnya yang besar, akhirnya buaya dievakuasi dengan bulldozer dari lokasi penemuan ke tempat penguburan. Dinas setempat mengubur buaya secara khusus dengan memisahkan bagian kepala dan tubuhnya. Kemunculan buaya di Sungai Kayu Besi kerap dilihat warga. Tak jarang, keberadaan hewan reptil ini cukup mengkhawatirkan. Dari Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi kriminal. Seorang nenek dijambret dua pemuda di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Aksi dua pelaku yang terekam kamera pengawas ini membawa kabur kalung emas seberat 20 gram. Kedua pemuda menjambret kalung emas dari seorang wanita berusia 80 tahun di kawasan Pondok Kacang Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Pelaku menjambret kalung emas milik nenek ini dengan modus berpura-pura menanyakan alamat. Pelaku membawa kabur kalung emas seberat 20 gram. Itu dia sono nungguin kata orang. Yang mari, emang ada yang mengproke deh. Saya bilang begitu. Terus? Saya bilang kalau orang kan masih tidur, layarnya. Datang begini baik. Langsung jambret? Iya. Kasus penjambretan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Pondok Aren. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sesosok mayat laki-laki ditemukan dalam minibus yang terparkir di pinggir jalan di Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan, minibus juga dalam keadaan rusak karena dipenuhi tembakan. Sesosok mayat laki-laki dipenuhi luka tembakan berada di dalam minibus yang terparkir di jalan arah Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan, minibus juga dalam keadaan rusak karena dipenuhi tembakan. Pada itu kita nyantai aja kalau ada bekas tembakan ini, saya nyantai aja ke masjid soalnya kan mau sholat subuh. Udah sholat subuh, saya balik lagi. Ada mobil lagi. Ternyata mobil masih ada di situ. Mobil masih ada di situ. Ada bekas tembakan. Ya saya mau nyantai aja pulang. Nggak tahu itu ada mayat di dalam di situ. Polisi mengatakan sesosok mayat laki-laki merupakan perampok. Sebelum ditemukan tewas, pelaku dan dua rekannya akan beraksi merampok salah satu toko. Aksi kawanan perampok ini terekam kamera pengawas. Aksi mereka kemudian digagalkan polisi. Pada hari Kamis jam 4 dini hari, kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa rumahnya ataupun rukonya di Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dibobol oleh sekelompok orang dengan menggunakan kendaraan Avanza hitam. Kemudian tim Opsnal bergerak ke lapangan. Pada saat di jalan berpapasan dengan kendaraan yang dicurigai adalah pelaku yang membobol rumah tersebut. Kemudian pada saat dihadang, dari mobil tersebut mengeluarkan ledakan ataupun tembakan sehingga kita kejar. Kemudian terjadi baku tembak. Tepat di pertigaan Cigangsa, yang bersangkutan ataupun mobil yang bersangkutan hilang ataupun kita kehilangan jejak. Selain mengevakuasi korban, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang berada di dalam kendaraan seperti linggis, pemotong besi, dan rantai besi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 4 anggota komplotan pengedar narkoba antar negara ditangkap di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Petugas menyita 10 karung yang berisi 200 kg lebih sabu asal Malaysia.
Inilah 2 dari 4 anggota komplotan narkoba antar negara yang diringkus tim gabungan Satgasus Merah Putih Mabes Polri dan Ditreskrim Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Keduanya ditangkap di salah satu hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kamis pagi. Pengungkapan ini hasil kerja sejak Maret 2020. Sebelumnya petugas menangkap 2 pelaku yang membawa sabu tersebut, kemudian dikembangkan dengan penangkapan 2 penjemput barang. Tim berhasil menangkap 2 orang dan setelah dilakukan pendalaman, 2 orang ini mengaku bahwa barang tersebut akan dikirim ke Banjarmasin. Kemudian pada hari ini tanggal 6 Agustus, tim berhasil menangkap 2 orang penerima yang ada di sebelah kiri saya ini. Sehingga total ada 4 orang tersangka. Dari tangan keduanya petugas menyita 10 karung narkoba yang diperkirakan berisi 200 kg lebih sabu. Sabu ini dipasok dari Malaysia dan dibawa melalui jalur darat lewat Kalimantan Utara, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Gegara lamaran ditolak, seorang dosen di Bima, Nusa Tenggara Barat tega menganiaya kekasihnya. Rasa cinta pelaku kandas dan tega menganiaya korban yang merupakan mahasiswanya. Seorang wanita tergeletak di Jalan Lintas Danatraha, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Warga sekitar terkejut melihat wanita yang tubuhnya terluka di tengah jalan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima, namun tak lama kemudian meninggal dunia. Pelaku yang tega menganiaya korban menyerahkan diri ke Mapolres Bima Kota. Pria ini tega menganiaya kekasihnya lantaran lamarannya ditolak orang tua korban. Sebelum peristiwa tragis terjadi, pelaku mengikuti korban usai mengantar ibunya di pasar raya. Di tengah jalan, korban dihadang pelaku. Keduanya terlibat cekcok. Rasa cinta pelaku, yakni seorang dosen perguruan tinggi swasta di Bima terhadap korban mahasiswanya, kandas setelah menjalin hubungan asmara hampir 4 tahun. Dari kejadian ini adalah pelaku merasa sakit hati, ya, karena lamarannya ditolak oleh orang tua korban. Adapun pasal kita terapkan yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Kini pelaku ditahan dan terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 338 KUHP. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya kembali mengungkap pelayanan prostitusi online. Seorang suami tega menjual istri kepada lelaki hidung belang. HM, pria berusia 48 tahun ini tega menjajakan istrinya melalui akun sosial media Facebook kepada lelaki hidung belang. Berkedok jasa layanan pijat dan refleksi untuk memberikan layanan hubungan badan lebih dari 2 orang. Tersangka mengaku terpaksa menjual istri demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Istri pertama kali juga atau Anda? Iya, pertama kali. Pertama kali juga. Dan itu juga sebenarnya belum melakukan gitu. Cuman orang itu ternyata punya kelainan seks. Terungkapnya kasus ini berawal dari unit pelayanan perempuan dan anak yang berpatroli dan mengecek di tempat indekos di kawasan Surabaya. Polisi menemukan sebuah kamar yang di dalamnya terdapat 3 orang, masing-masing 2 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah diselidiki, terungkaplah perdagangan manusia. Tersangka HM memposting kepada khalayak umum melalui akun Facebooknya dengan menawarkan atau postingan monggo yang minat message dan refleksi kaki wilayah Surabaya Barat. Namun ternyata yang terjadi tidak hanya message, namun juga ada aktivitas prostitusi atau perdagangan seksual yang mana dilakukan trisam. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Karena perkara warisan, seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tega menggugat ibu kandungnya ke pengadilan. Meski mediasi telah ditempuh, sang anak tetap bersikeras menggugat ibunya. Seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Agama Negeri Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat. Gugatan terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Sang ibu sekaligus tergugat mengaku sedih dan kecewa. Menurutnya, almarhum suaminya pernah berpesan untuk menjaga rumah mereka agar menjadi milik bersama. Ini pengadilan agama, ya. Siapa yang tahu dibaca sama anak saya? Ini Ruli mak dia bergugat, dia bilang. Yang digugat apa ini? Saya sama adik-adiknya. Yang deposito itu berarti yang digugat? Iya, saya deposito. Saya, nama saya tidak mau, saya pakai nama anak saya itu. Pakai nama saya. Kemarin disuruh minta maaf, dia tidak mau. Saya tunggu di pintu, sengaja saya tunggu di pintu. Dia lewati saya. Saya tunggu di parkiran, dia lewati saya, tidak mau dia. Sebelum sidang berjalan, pihak pengadilan juga telah memediasi penggugat dengan para tergugat. Namun, penggugat tetap bersikeras menggugat ibu dan saudara-saudara kandungnya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.